Baiklah, selanjutnya mari kita berlatih merancang PTK. Nah, sebelum tahapan inti menyusun laporan PTK, maka PTK itu harus diawali dengan tahapan pra-PTK. Tahapan ini sangat esensial dilaksanakan, dan tanpa tahapan ini, maka proses PTK akan kehilangan arah dan arti sebagai suatu penelitian ilmiah. Ada setidaknya 4 pertanyaan yang harus disiapkan, yaitu apa masalahnya, mengapa hal itu bisa terjadi, tindakan apa yang akan dilakukan, terus data apa yang bisa dikumpulkan, bagaimana caranya. Jadi pada tahapan pra-PTK ini sesungguhnya merupakan suatu refleksi guru dari sebuah masalah yang ada di kelasnya. Masalah ini tentu bukan masalah individual pada salah seorang siswa saja, namun harus lebih merupakan masalah umum yang bersifat klasikal. Banyak contoh permasalahan yang bisa kita teliti. Misalkan masalahnya bisa diambil dari siswa, dari guru, dari materi, dari pengendalian pembelajaran, pengelolaan kelas, dan hasil pembelajaran serta lainnya. Dari siswa misalkan, kita bisa mendapatkan masalah tentang aktivitas belajar, perilaku disiplin, motivasi, semangat belajar, keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kreatif, keterampilan berkomunikasi, dan kemampuan memecahkan masalah serta masalah-masalah lainnya. Kemudian dari segi guru, kita bisa nanti menggali masalah bagaimana penggunaan metode, bagaimana penggunaan strategi, pendekatan, media, dan alat peraga, serta lain-lainnya. Dari segi materi pun bisa dijadikan permasalahan PTK. Misalkan bagaimana menyajikan urutan materi, bagaimana mengorganisasikan materi, atau bisa jadi bagaimana mengintegrasikan materi. Nah, kemudian dari segi pengendalian pembelajaran, bisa juga di sana menjadi sumber masalahnya adalah teknik penanaman sikap perilaku, teknik memotivasi, teknik mengembangkan diri, teknik mengembangkan potensi diri, dan lain sebagainya. Kemudian dari segi pengelolaan kelas, nanti ada juga bagaimana teknik mengelompokkan kelas, pengaturan jadwal pelajaran, pengaturan tempat duduk, dan lain sebagainya. Begitupun masalah bisa dilihat dari hasil belajar siswa, bagaimana daya serapnya, apakah sudah baik sesuai KKM atau belum, baik itu dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, semua masalah ini setelah diketahui masalahnya, maka kita harus juga mengetahui mengapa hal itu bisa terjadi. Apabila sudah diketahui dua hal tersebut, langkah selanjutnya adalah kita memilih salah satu tindakan yang akan dilakukan. Tindakannya banyak. Dalam pembelajaran bisa berupa model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, teknik pengelompokan siswa, pengaturan tempat duduk, dan lain sebagainya. Banyak. Metode pembelajaran insya Allah banyak yang bisa kita gunakan, banyak puluhan metode pembelajaran yang bisa digunakan. Kemudian dari segi media pun kita mengenal ada media audio, media visual, proyeksi diam, ada proyeksi gerak, ada media audio visual, ada media teks, ada media video, dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, setelah itu maka pilih salah satu. Tadi masalahnya misalkan masalah keterampilan membaca, kita pilih misalkan menggunakan metode demonstrasi terbimbing. Aktivitas belajar pada materi apa gitu, misalkan kita menggunakan kartu bergambar dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kemudian data apa sih yang bisa dikumpulkan? Nah, datanya bisa nanti dari hasil tes, hasil kuis, presentasi, nilai, tugas, dan lain sebagainya. Terus bagaimana caranya? Ya kita harus menyiapkan instrumennya semua itu.